Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi atau sambungan dari materi barisan dan deret aritmatika. Dalam hal ini adalah contoh kelanjutan dari deret aritmatika. Baik, kita langsung saja ke materinya. Contoh ketiga yang kemarin sudah kita bahas dari contoh 1 atau contoh pertama, 2, dan sekarang kita lanjutkan lagi ke contoh yang ketiga. Di mana pada contoh yang ketiga ini adalah yaitu masih tentang barisan aritmatika, di mana contoh ketiga ini adalah diketahui barisan 5, min 2, min 9, min 16, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah tentukanlah rumus suku Kn. Yang kedua adalah suku K25. Jadi rumus suku Kn dari barisan ini, kemudian berapakah suku K25? Nah, itu pertanyaannya. Baik, kita langsung saja menjawab dari pertanyaan tersebut, di mana kita lihat dulu selisih dua suku berurutan pada barisan 5, min 2, min 9, dan min 16, dan seterusnya adalah tetap. Nah, jadi dari barisan ini, maka kita bisa melihat berapa beda antara suku pertama dan suku kedua dan suku ketiga, dan seterusnya. Karena dia adalah barisan aritmatika, maka suku berikut dan berikutnya itu mempunyai bedanya selalu sama atau tetap, yaitu B sama dengan min 7. B sama dengan min 7. Dari mana min 7 ini? Min 7 ini bisa kita peroleh dari min 2 dikurangi 5, ya, suku kedua dikurangi suku pertama, ya, suku kedua dikurangi suku pertama. Maka min 2 dikurangi 5 sama dengan min 7. Sehingga barisan bilangan tersebut merupakan barisan aritmatika. Nah, pertanyaannya adalah tentukan rumus suku Kn. Rumus ke suku Kn dari barisan ini. Maka bisa kita cari atau bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus suku Kn, yaitu dimana UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali beda. Ini rumus suku Kn. Kemudian kita gantikan atau kita tukarkan UN, ya UN sama dengan A-nya berapa? A-nya 5, karena suku pertama adalah 5, ditambah N dikurang 1, N-nya ini, karena N-nya tidak ada, maka kita tentukan, maka ini akan menjadi rumus suku N nanti. Kemudian dikurang 1 dikali min 7. Min 7 adalah beda antara suku pertama dan kedua dan ketiga, ya. Kemudian kita sederhanakan atau kita selesaikan, jadi min 5. Jadi 5 dikurang 7N tambah 7. Nah, ini kenapa kurang 7N ini? N dikali min 7 adalah min 7N. Nah, makanya ini langsung dibikin kurang atau dibuat kurang. Min 1 dikali min 7 adalah 7. Min dikali min adalah positif, maka hasilnya adalah plus 7. Jadi ini ada 5 dikurang 7N tambah 7, maka menjadi 12. 12 ini dari mana? 5 ditambah 7 adalah 12 dikurang 7. Maka di sini bisa kita lihat rumus suku Kn adalah UN sama dengan 12 dikurang 7 dari barisan bilangan ini. Kemudian yang kedua, berapakah suku ke-25? Jadi kalau bilangan ini, barisan ini, 5, min 2, min 9, min 16, dan seterusnya, sampai suku ke-25, berapakah angka atau nilai dari suku ke-25 tersebut? Ya, maka ini bisa kita jawab juga. Suku ke-25 barisan aritmatika tersebut adalah berarti suku ke-25 berarti U25. U25 sama dengan 12 dikurang 7 dikali 25.
Dari mana 12 ini adalah dari rumus suku ke N tadi. Yang ini ya, tinggal digantikan saja. Kurang 7 dikali 25. 7-nya, N-nya adalah 25. Gantikan atau tukarkan N jadi 25. Maka 12 dikurang 7 kali 25 adalah 175. Maka 12 kurang 175 adalah min 163. Maka kita dapatkan suku ke-25 adalah min 163. Ya. Itulah contoh dari tambahan contoh dari sesi yang pertama dan yang kedua kemarin ya. Seterusnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang deret aritmatika. Tadi barisan aritmatika, sekarang deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah jumlah yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan aritmatika. Jadi dijumlahkan seluruh suku-sukunya, maka itulah yang disebut dengan deret aritmatika. Ya. Bentuk umum deret aritmatika bentuknya seperti ini. Kalau dia barisan aritmatika itu misalnya seperti tadi 5 koma, jadi itu menggunakan koma. Kalau deret aritmatika ini penjumlahan dari suku-suku tersebut ya, penjumlahan dari suku-suku tersebut. Bentuk umumnya misalnya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 dan seterusnya tambah UN, sama juga dengan A tambah A tambah A tambah A tambah B tambah A tambah 2B. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya sampai suku ke N. UN A tambah N dikurang 1 kali beda. Jumlah N suku pertama dan aritmatika didapat dari, jadi jumlah dari suku 1, 2, dan seterusnya ini didapat dari SN. Nah, ini SN ini adalah lambang dari deret aritmatika, lambang jumlah deret aritmatika. Sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah dan seterusnya tambah UN. Atau SN jumlah suku ke N, ini maksudnya jumlah suku ke N, UN ditambah titik ya, maksudnya suku ke berapa, tambah U4 tambah U3 tambah U2 tambah U1 ya. Misalnya U5 dan seterusnya lah ya. Tuh, jadi secara umum dapat dirumuskan dengan rumus deret aritmatika, yaitu SN ini lambang jumlah dari deret aritmatika, sama dengan setengah N dikali A tambah UN ya. Rumus pertamanya setengah N dikali A tambah N, atau SN sama dengan jumlah suku ke N setengah N dikali 2A tambah N dikurang 1 kali beda ya. Itu rumus suku ke N. Kemudian untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan atau bisa kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, contoh 1 atau contoh yang pertama, diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertamanya adalah 10, suku ke-6 adalah 20. Ingat ya, suku pertama 10, suku ke-6 20. Tentukan jumlah 6 suku pertama deret aritmatika. Jadi kita diminta atau disuruh dia mencari jumlah 6 suku ya dari deret tersebut ya. Ini bisa kita jawab, maka bisa kita selesaikan atau bisa kita lihat penyelesaiannya. Suku pertama atau A itu 10, ingat ya, suku pertama 10. Terus suku ke-6 adalah 20, suku ke-6 atau U6 adalah 20. Nah, kemudian di sini maka bedanya dapat diperoleh dari, jadi dari suku pertama dan suku 6 kita bisa mendapatkan beda. Maka bedanya dapat diperoleh dari UN, kita menggunakan rumus suku ke N. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali beda. Maka suku ke-6, karena suku ke-6 diketahui, A tambah 6 dikurang 1 kali beda. Maka gantikan U6 adalah 20, ya 20 kurang sama dengan suku pertama adalah 10 tambah 6 dikurang 1, 5 dikali beda. Maka 20 sama dengan 10
tambah 5B ya. 5 dikali B 5B. Terus 20 dikurang 10 ya. Ini pindah tempat atau pindah ruas. 20 dikurang 10. Karena 10 ini sebelah kanan positif, maka pindah ke kiri menjadi negatif. Maka 20 kurang 10 sama dengan 5B. Ini 5B. Kemudian 10 ini 10 ya 10. 20 kurang 10 adalah 10 sama dengan 5B. Jadi B sama dengan 10 dibagi 5, maka ketemulah bedanya adalah 2. Ya, ketemu bedanya. Jadi di sini sudah bisa kita dapatkan bahwa bedanya adalah 2. Kemudian deret aritmatikanya juga bisa kita ketahui, di mana suku pertamanya tadi adalah 10, ya suku pertama adalah 10. Tentu kalau bedanya 2 berarti suku kedua adalah 12, benar sekali ya. Dan seterusnya ya, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa jumlah ke-6 suku ya, S6 berarti ya, jumlah S6. Berarti 10 tambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 18 tambah 20, berapakah ini jumlah seluruhnya? Ya, kalau deretnya masih sedikit seperti ini masih bisa kita hitung secara manual. Tapi kalau misalnya diminta dengan jumlah suku yang ke 600 atau ke 100 atau 70-an, jadi kita sulit atau susah juga untuk menjumlahkan dengan suku sebanyak itu. Maka di sini jumlah suku ke-6 S6 adalah, kita gunakan rumusnya tadi adalah Sn, ini Sn sama dengan ini setengah ya, setengah 1/2 N ya, setengah N ya, dikali 2A tambah N dikurang 1 dikali beda. Maka S6 kita gantikan 6 karena suku ke-6. Maka N-nya adalah 6, 6 dibagi 2. Ini setengah dari 6 ya, sama saja ya. 6 dibagi 2. Terus 2 suku pertama adalah 10 tambah N-nya adalah 6 kurang 1 dikali beda. Maka 6 dibagi 2, 3. 2 kali 10, 20 tambah 10. 6 dikurang 1, 5 kali 2 adalah 10. Maka 3 dikali 30 ya. 20 tambah 10, 30. Jadi 3 dikali 30 adalah 90. Jadi kita dapatkan hasil dari suku ke-6 tersebut adalah 90 ya. Adalah 90. Kemudian untuk selanjutnya kita coba lagi lihat ke contoh soal berikut ya. Contoh soal kedua. Seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap ya. Pada bulan pertama dia menabung 100.000, bulan kedua 110.000, bulan ketiga 120.000, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah berapakah besar tabungan anak tersebut setelah atau selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun. Oke, kita bisa lihat penyelesaiannya seperti apa. Jawab. Dari soal tersebut bisa kita lihat bahwa pada bulan pertama berarti ini adalah suku pertama atau A. Kemudian pada bulan kedua menjadi 110. Bulan ketiga 120. Antara bulan pertama dan bulan kedua ya, dia naik menjadi 110. Jadi berapakah bedanya? Di sini sudah bisa kita tentukan bedanya. Berarti bedanya adalah 110 dikurangi 100, maka 10.000 adalah bedanya ya. U2 dikurangi U1. Kemudian besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun ya. Ini selama 2 tahun berarti kalau kita jadikan bulan berarti 24 bulan. Berarti di sini sudah jelas bisa kita pahami bahwa 24 bulan ini merupakan suku ke-24 ya. Berarti U4, U24 atau U2 tahun ya. U2 tahun atau U24 sama dengan A tambah N dikurang 1 kali beda. Maka kita gantikan suku ke-24 100 suku pertama tambah 24 karena 24
bulan atau 2 tahun kurang 1 dikali 100 sekali 10 dari bedanya, maka kita dapatkan 100 ditambah 230. Dari mana 230 ini adalah 24 dikurang 1, 23 kali 10.000 adalah 230.000, maka diperoleh 100 tambah 230.000, maka hasilnya 330.000 ya. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dari tabungannya selama 2 tahun ya, 2 tahun. Berarti SN sama dengan setengah N dikali A tambah UN ya, suku ke N. Kemudian karena dia 2 tahun berarti S24 ya. S24 berarti jumlah tabungannya selama 2 tahun, maka setengah rumusnya dikali 24, N-nya 24, A-nya 100, UN-nya 330 ya, suku ke N ya. Maka kita dapatkan atau kita peroleh hasilnya setengah dari 24 adalah 12 dikali 430, 100 tambah 330 adalah 420, maka ketemulah hasilnya menjadi 5.160.000 rupiah ya, 5.160.000 rupiah. Jadi tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah 5.160.000 rupiah atau sama dengan 24 bulan tabungannya si anak itu adalah 5.160.000 rupiah. Jadi contoh ini sangat sederhana sekali untuk bisa kita menyelesaikan contoh-contoh seperti ini dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah ditentukan. Dan sekali lagi semoga bermanfaat, semoga bisa diaplikasikan dengan contoh soal yang lain. Inilah yang bisa saya bagikan buat siswa-siswi sekalian. Sekali lagi, kalau masih ragu, kalau masih bingung, silahkan di komen di kolom komentar. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.